Oke, lanjut. Oke. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya rasa Ah, ada kompetensi pelatih yang perlu kita terapkan gitu. Karena tanpa ini semua, saya rasa ya apa banyak SSB di Indonesia, banyak teman-teman di Indonesia, banyak pelatih di Indonesia ya hanya iya. hanya melatih saja gitu, tapi tidak Mm, mengkaji kompetensi-kompetensi yang harus memang dia miliki seorang betul-betul seorang jadi pelatih gitu. betul. Dan Setidaknya sebenarnya antaranya adalah coach, setidaknya ini menjadi ya, sebuah acuan untuk para pemilik SSB, pemilik klub untuk melihat ini pelatih bisa ngelatih apa nggak dari 5 kompetensi ini ya, kayak gitu ya. nah, betul, betul. Nah, Ah, karena tidak hanya bermodalkan lisensi gitu kan, iya, cuma kalau lisensi tapi tidak ada kompetensi. betul. Misalnya ini kompetensi teknis, tentu pelatih harus tahu bagaimana pemahaman-pemahaman yang three moment itu tadi gitu. Iya. Jadi jangan sampai timnya tadi katakan kalah, kemudian menyalahkan pemainnya, kamu kok bertahannya jelek, tapi kalau pemainnya bertanya kembali, terus pernah melatih bertahan, saya nggak pernah ya, Hmm, kenapa marahin saya? Artinya kan ada kompetensi teknis yang memang sedikitnya tidak dikuasai oleh pelatih itu. betul, betul, betul. Oke, Kemudian oke. di sana ada kompetensi metodik, gitu ya. Mm-mm. Pelatih adalah seorang guru, bagaimana mentransferkan informasi, Iya, mentransferkan pengetahuan kepada pemainnya, sehingga apa yang diinginkan oleh pelatih itu pemain betul-betul paham. Seperti tadi tidak hanya melakukan gerakan, tidak hanya datang ke lapang latihan, hanya keringat, tetapi pulang ditanya orang tuanya latihan apa tadi, iya. sepak bola gitu, sepak bola, tetapi tidak paham apa yang dilatih oleh pelatih di lapangan tadi gitu. Jadi harapannya pulang ke rumah itu ketika ditanya apa latihan tadi, oh tadi saya melatih shooting misalnya gitu kan, melatih bertahan bu Iya, gitu. Jadi itu akan lebih nerap gitu lah secara betul. kognitif gitu. Karena mungkin Dan dari kompetensi. metode coachnya itu masuk ke pemain sehingga pemain bisa mengingat metode tersebut ya. Nah, ya begitu. Ah, ah. Betul. Kemudian ada kompetensi organisasi bahwa ya Ya, betul. apa pasti pelatih itu seorang pemimpin, ada menentukan siapa yang menjadi starter bagi ketika Mm-mm. ada berjalan pertandingan harus bergantian Dan seperti apa gitu. kita pastikan coach bahwa itu kompetensi organisasi pelatih adalah pemimpin, bukan orang lain. Jadi jangan sampai orang lain menentukan pemain tuh. Betul. Itu. Nah itu. Ya, ya. Kita Nah, harus pastikan itu ya. itu harus pastikan gitu Iya, kan. betul. Kadang memang ada penentuan penentuan tersendiri gitu. Oke, lanjut. Kompetensi sosial, saya rasa ini sebagai penghubung gitu Iya, kan. penghubung. Kemudian Betul. kompetensi pribadi sebagai teladan, dan bahkan memang ada sedikit yang saya rasa harus ditambahkan di sini bahwa pelatih adalah seorang psikolog juga gitu. Psikologi. Artinya Oke. bagaimana memotivasi pemainnya Pemain. gitu kan. Kemudian bagaimana ketika apalagi anak-anak ketika ada masalah di sekolah, orang Iya. dengan orang tua. Oke. Nah, yang tadi saya Ah, rasa ah. latihan harus bermakna, salah satunya adalah latihan itu yang harus latihan yang betul-betul smart training gitu. Iya. Smart training itu artinya latihan-latihan yang memang mengantarkan pemain untuk lebih pintar bermain bola Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Apa saja diantaranya adalah selalu berkompetitif gitu ya, artinya Kompetitif. untuk untuk merangsang motivasi pemain selalu Ah, kepada ah. apalagi anak-anak gitu ya, artinya kalau dilomba-lombakan biasanya akan lebih senang gitu kan dan lebih Iya. maksimal. Belajar sambil melakukan, so, Oke. jadi ini learning by doing. Iya, learning by doing. Kemudian ada question and answer, pertanyaan. Jadi Mm-mm. merangsang kognitif pemain juga, kenapa dia salah gitu kan. Jadi dia mengetahui kesalahannya dan ada perbaikan dari seorang pelatih gitu kan. Berarti Kemudian latihan sebenarnya yang efisien. kalau di poin 3 ini kita harus bilang ke para pelatih usia muda, jangan alergi kalau ada pemain usia muda yang bertanya kepada dia. Betul ya? Betul, Nah, betul, mm-mm. betul. Bahwa itu sebuah Kemudian siklus, ada pertanyaan. Jadi kadang-kadang ada pelatih yang suka nggak mau ditanya itu.
Ya itu atau apa karakter nggak mau nggak Ya, tahu tapi kita harus apa pastikan nggak tahu itu depan. bahwa pelatih tersebut harus menerima pertanyaan dari anak-anak karena bertanya itu bagus gitu Betul, kan. betul. Jadi anak akan lebih kritis dan Ya. pelatih juga yang tadi kita harus mempunyai kompetensi teknis. Artinya segala sesuatu yang terjadi di lapangan, segala Mm-mm. sesuatu yang ada masalah di lapangan, ya, pelatih juga harus mengetahui dan bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Gitu. Oke. Latihan yang efisien, ya, Ya. kita sekarang sering mendengar bahwa latihan sekarang bukan hanya latihan kuantitas, tapi latihan kualitas gitu. Ya. 30 menit latihan belum tentu lebih jelek dibanding latihan yang 2 jam gitu misalnya. Ya, 2 jam betul. latihan tetapi ada kebermaknaannya, banyak istirahatnya, banyak apa ngobrolnya. Saya Ya, rasa itu akan lebih baik dengan latihan 30 menit tetapi memang berkualitas ya. tujuan latihan iya betul, gitu. Oke. Kemudian skema sesi latihan yang tadi sistematis gitu ya. Ya. Nah, yang terpenting juga yang terakhir Mm-mm. latihan pintar itu muncul tentu dari pelatih yang Kreatif ya. kreatif gitu. Nah, ini Ya, yang sangat harus sangat dibutuhkan pelatih yang kreatif sekarang ini. betul. Ya. Sekali lagi bahwa sepak bola adalah olahraga kompleks. Jadi kalau Ya, misalnya pelatih tidak secara keilmuan, tidak apa kreatif ya kompleksitas sepak bola akan menjadi beban buat pelatih itu sendiri. betul. Lanjut. Oke. Nah, Mm-mm. ini untuk merangsang juga bagaimana kreativitas latihan tadi, Ya. latihan pintar, latih kreatif dan diimplementasikan kepada sebuah latihan yang kreatif. Ya. Bagaimana untuk mensiasatinya? Ya, kalau misalnya ya, ini dengan small set game bisa dengan Mm-mm. ukuran lapangan, gitu kan? Kita memainkan durasi, jumlah pemain, tujuan latihan, gitu. Metodenya seperti apa, Mm. coaching point dan aturan-aturan. Nah, ini yang mendesain adalah pelatih karena eh, misalnya ukuran lapangan kita rubah sedikit saja itu akan merubah kerja fisik Betul, misalnya betul. gitu. Termasuk durasi, termasuk Iya. jumlah pemain, termasuk tujuan latihan. Ketika tujuan latihan atau nanti sinkronisasinya sama aturan latihan ini akan merubah juga Mm-mm. tujuan daripada latihan. Saya pikir kita pointer yang di jumlah pemain coach bahwa memang kita harus Ya, lihat bahwa di SSB atau soccer school di Indonesia pelatih agak sulit karena ketika hari ini latihan 20 anak, besok bisa cuma 10 anak. Nah, itu gimana tuh? ya, ya, ya itu saya rasa tidak menjadi masalah yang cukup besar Heeh. karena apalagi di SSB gitu Ya, kan mental tadi jadi artinya fase kegembiraan artinya iya, pasti kalau kita melatih anak-anak terlalu banyak teknik pasti anak coach kapan mainnya coach hmm, kapan mainnya karena memang anak ya itu bermain sepak bola artinya mereka ya bermain melalui iya, sepak bola betul. belum berlatih sepak bola tetapi bermain sepak bola Bermain sepak artinya bola. Mm-mm. ya, ketika jumlah itu banyak ya kita buat latihan-latihan yang memang ya sebetulnya permainan gitu. Iya, 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 Nah, betul. ketika lebih banyak ya kita membuat sebuah ukuran lapangan yang menyesuaikan gitu kan. Ketika jumlah pemainnya juga lebih sedikit ya kita juga akan menyesuaikan dengan jumlah pemain gitu. Dan Ya, aturan juga bisa bisa mempengaruhinya. oke. Artinya dengan Eh, situasi itu yang tadi coach Kartono sampaikan bahwa dibutuhkan kreativitas dari seorang pelatih sehingga dia bisa mengatur latihan tersebut ya. betul. Iya. Ya, betul. Tapi bukan berarti bahwa tiap latihan pemanasan kita karena anak pengen main Iya, dua gawang. Padahal kan eh, bentuk-bentuk game, small set game itu kan banyak. Eh, betul. jadi jadi artinya bentar. Permainan-permainan itu banyak variasinya. Itu yang dituntut seorang pelatih harus kreatif. Oke, lanjut Nah, coach. kenapa
latihan itu harus kreatif. Nah, ini adalah untuk bagaimana memancing atau melatih pemain untuk bukan hanya memikirkan cara menendang, Mhm. cara berlari, ya, tidak hanya juga mencetak gol, tetapi untuk merangsang bagaimana pemain itu melatih kecepatan dalam membaca permainan. Iya. Ketika pemain lebih cekatan dalam membaca permainan, maka pemain akan cepat dalam pengambilan keputusan. Mhm. Betul. Nah, ini, ketika ngambil keputusan tentu harus ada aksi kan yang Aksinya, terjadi. ya. Artinya membaca, memutuskan, ada aksi yang dilakukan. Nah, Ya. ini yang harus dengan persekian detik itu pemain-pemain itu ya harus cepat gitu semuanya. Nah, Mhm. apalagi dalam kompetisi lagi di tingkat senior yang memang tuntutannya lebih tinggi misalnya, Betul. ini sangat sangat dibutuhkan. Nah, hal ini memang tidak lain bisa dilatih dengan latihan-latihan yang kreatif tadi gitu. Iya. Oke. Oke, nah ketika kita bicara memang bahwa sepak bola eh, holistik, Ya. isolasi, nah kita nanti kita lihat. Tetapi walaupun latihan fisik itu memang holistik, tapi paling tidak khususnya pelatih fisik tentu harus tahu dasar daripada keilmuan fisik. Atau pelatih grassroots khususnya harus tahu Mhm. bahwa apa eh, komponen-komponen fisik dasar itu seperti apa, koridornya Ya. seperti apa, sehingga nanti tidak tumpang tindih. Misalnya saya tujuannya pengen latihan kecepatan dengan bola atau Mhm. tanpa bola, tetapi rule yang digunakan adalah latihan daya tahan. Nah, artinya nanti jadi ada tumpang tindih tujuan Iya. latihan gitu. Betul. Kenapa? Kurangnya pemahaman tentang teori dasar komponen fisik gitu. Dan ini saya sedikit share Ya. ya bahwa komponen itu yang kita tahu ada 4. Jadi Ya. yang dasar strength, ada speed, ada endurance, ada flexibility. Kemudian Mhm. strength pengembangannya ada maximum strength, power, dan strength endurance. Oke. Nah, jadi Mhm. kemudian speed ada speed SAQ Agility. ya, Mhm. speed di sini adalah pembentukan lari, Ya. agility adalah merubah arah, quickness Ya. itu aksi dan reaksi, kemudian daya tahan itu ada aerobik dan Dan anaerobik. anaerobik, ya. Aerobik itu aktivitas lama menggunakan oksigen, anaerobik itu adalah yang utang oksigen gitu, yang singkat-singkat gitu. Kemudian fleksibilitas, statis, dinamis, dan PNF gitu. Ya. Mungkin bisa jelasin Kemudian PNF apa strength, itu, Coach? PNF? PNF ini singkatnya adalah stretching dengan kontraksi relaksasi gitu. Oh, stretching dengan kontraksi relaksasi ya. Gitu Bukan. ya. Mhm. Nah, jadi sebentar coach. Oke, oke. Ya, jadi Anda bisa melihat ini ada 4 elemen komponen fisik. Ada strength, saya ulang sekali lagi, strength, speed, ada endurance, ada flexibility, di mana strength itu ada maksimum strength, ada power dan strength endurance. Lalu speed ada speed, ya kan, agility, quickness, endurance tadi, aerobik, anaerobik, dan terakhir tadi flexibility, ada statis, dinamis, dan relaksasi tadi ya, Ya, PNF itu ya. ya, jadi ada kontraksi, ada relaksasi. Ya. Jadi kita seperti stretching 10, Mm-mm. kemudian hitungan 10 kedua itu kita lawan. Atau sebaliknya, kita dorong, kemudian yang melakukan stretching lawan, 10 hitungan, setelah itu baru relax temannya mendorong. Oh, gantian gitu maksudnya? Ya, berpasangan. Iya, Jadi, berpasangan ya. misalnya, ini Mm-mm. relax, Ya. ya, 10 hitungan. Nah, 10 hitungan kedua kita lawan. Tangan ini dorong, yang ini lawan. Oh, oke. Ya, Atau berlawanan ya. Oke. sebaliknya, kontraksi dulu, 1, 2, 10, baru kita relax. 1, 2, Oh, 10. jadi tangan yang ditekan tadi sekarang malah balik ya, menekan untuk mencoba Ya, relaksasi tadi ya, supaya ada keseimbangan ya. ya, ya. Nah, Oke. statis kita tahu, dinamis pun kita tahu. Kan Mm-mm. statis yang seperti PNS, tapi hanya statis, dinamis yang Ya. gerak gerak ini bisa di awal latihan, kemudian statis di akhir. Gitu. Oke, lanjut. Dan maksimum strength ini saya rasa
Ya kita, kita apa saya menjelaskan ini secara detail tentu ini